Perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa, yaitu barang yang tidak berwujud. Adapun karakteristik jasa, di antaranya yang pertama adalah tidak berwujud. Di sini bahwa jasa itu bersifat abstrak atau tidak ada wujudnya. Berarti jasa tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan, tidak dapat dicicipi, ataupun disentuh seperti yang dapat dirasakan dari suatu barang. Yang kedua, heterogenitas. Artinya, jasa itu adalah suatu bentuk unjuk kerja. Maka tidak akan ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang yang sama. Karena ini adalah interaksi antara karyawan dan konsumen dengan segala perbedaan harapan dan persepsi yang menyertai interaksi tersebut. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan. Pada poin ini, diartikan bahwa jasa umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Jadi, saat jasa itu dibuat, pasti akan dikonsumsi pada hari yang sama atau waktu yang sama. Yaitu dalam hal ini, adanya keterkaitan konsumen dalam proses tersebut. Dapat diartikan bahwa konsumen itu harus berada di tempat di mana jasa itu dibuat, sehingga konsumen melihat langsung dan bahkan ikut ambil bagian dalam proses produksi tersebut. Karakteristik jasa yang terakhir di sini adalah tidak tahan lama. Di depan tadi sudah kita bahas atau sudah kita artikan bahwa jasa itu sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya abstrak atau tidak terlihat. Sehingga jasa itu tidak akan mungkin kita simpan dalam sebuah persediaan. Kalau jasa tidak bisa kita simpan, berarti jasa itu nggak akan bisa kita jual kembali kepada orang lain layaknya seperti barang. Ataupun jasa juga tidak bisa kita kembalikan kepada produsen jasa di mana jasa itu diproduksi. Ciri perusahaan jasa. Yang pertama adalah pendapatan berasal dari penjualan jasa tersebut. Yang kedua, dalam produksi membutuhkan produk fisik. Artinya bahwa perusahaan jasa dalam menghasilkan jasa itu membutuhkan bantuan barang lain. Contoh, bengkel menghasilkan jasa membutuhkan bantuan barang fisik seperti obeng dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu jasa yang diberikan tidak sama. Tadi sudah kita bahas di depan bahwa di poin heterogenitas, itu bahwa jasa itu tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang yang sama. Yang terakhir yaitu jasa tidak dapat disimpan. Sesuai dengan ciri tadi ya bahwa jasa tidak tahan lama. Ciri perusahaan jasa keuangan. Yang pertama adalah tidak memproduksi barang. Artinya bahwa perusahaan jasa keuangan hanya memberikan servis atau pelayanan saja. Yang kedua, tidak memiliki persediaan bahan baku. Bahwa perusahaan jasa keuangan tidak menghasilkan bahan atau barang, sehingga hanya menghasilkan jasa yang tidak bisa disimpan. Yang ketiga, yaitu aktivitas mengarah ke investasi. Jadi untuk perusahaan jasa itu aktivitas operasionalnya lebih ke sebuah investasi. Yang terakhir adalah mayoritas pengeluaran untuk membayar pegawai.
Karena tidak membeli bahan baku, maka sebagian besar pengeluaran dari perusahaan jasa keuangan adalah untuk membayar tenaga kerjanya, atau dalam hal ini adalah para pegawai yang bekerja di perusahaan jasa keuangan. Sektor industri jasa keuangan yang ada di Indonesia. 1. Lembaga keuangan bank. 2. Lembaga keuangan bukan bank. LKB terdiri dari yang pertama adalah bank sentral yang bertugas bertanggung jawab di setiap kebijakan moneter. Yang menjabat bank sentral di sini adalah Bank Indonesia. 2. Bank umum. Tugasnya adalah melayani semua jasa perbankan dan melayani masyarakat. Contoh BNI, BRI, Danamon, Mandiri, BCA, dan lain sebagainya. 3. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Tugasnya adalah melayani masyarakat kecil yang ada di tingkat kecamatan. LKPB terdiri dari 1. Pasar modal adalah pasar tempat di mana diperjualbelikan efek seperti saham maupun obligasi. 2. Pegadaian, yaitu pembiayaan kebutuhan masyarakat, baik produktif atau konsumtif, dengan menggunakan sebuah hukum yang namanya hukum gadai. 3. Asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk premi dengan memberikan perlindungan kepada pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan datang.